kesempatan ini juga saya juga ingin berkongsi satu ilmu lah khususnya kepada pelajar student yang menonton video ini. Baik, di sekolah saya mengajar subjek pendidikan moral. Baik, di sekolah saya selalu kalau saya mengajar, kalau saya berada dalam kelas, saya lebih selesa ataupun saya lebih gemar mengongsikan apa pengalaman saya, apa yang pernah berlaku dalam hidup saya kepada mereka, yang boleh mereka jadikan teladan ataupun pengajaran, supaya kamu semua juga ambil teladan dan supaya menjalani hidup dengan lebih baik lagi. Jadi baik, kita selalu bincang di dalam kelas berkaitan dengan nilai-nilai pendidikan moral ataupun nilai-nilai murni. Bagi SPM tahun 2020 kita masih lagi menggunakan 36 nilai-nilai murni pendidikan moral. Baik. Dan juga selalu kita kaitkan dengan banjir lah, situasi banjir. Dalam situasi banjir begini, antara nilai yang selalu juga bagi tahu kamu, selalu juga ajar kepada kamu, antara nilai yang perlu kita amalkan adalah baik. Nilai yang paling populer adalah nilai rasional. Oke. Baik. Nilai rasional ini dia boleh dipakai dalam semua situasi. Contohnya dalam musim banjir sekarang ini, kepada mangsa banjir juga harus mengamalkan nilai rasional. Kenapa? Kita harus berpikir dengan wajar, berpikir secara wajar. Kita pikir positif. Bila kita berpikiran positif, kita akan sentiasa tidak akan menyalahkan sesiapa. Kita akan sentiasa terus kuat dalam menghadapi dugaan yang kita alami. Contohnya banjir yang berlaku hari ini. Kenapa tiba-tiba saya boleh terkurung di sini ya? Kenapa 2017 saya terkurung di sini? 2021 ini pun saya terkurung juga di sini. Nah, sebagai mangsa banjir, mungkin terpikir juga bahwa kawan-kawan yang lain di luar sana mereka bebas, kemudian mereka bersama dengan keluarga, kita pula terkurung di sini tidak dapat membuat apa-apa. Baik, kalau kita pikir positif, tidak semua orang pernah berhadapan dengan situasi seperti ini. Bagi saya juga secara pribadi, sejak saya berasal daripada kawasan di kampung yang di tempat yang tinggi lah, di sebelah kawasan Merak Parah, dan tidak pernah seumur hidup daripada kecil tidak pernah mengalami situasi yang terkurung dalam situasi banjir. Jadi saya bermula pernah menjadi mangsa banjir adalah pernah juga sekolah menengah dulu, tapi itu sekejap saja. Yang paling teruk adalah masa 2017. Masa 2017 itu masa banjir dan terkurung di sini. Datuk saya meninggal dan susah untuk mau keluar. Dan bila masa itu memang sangat banyak yang berpikir, yang berlegar-legar di kepala. Dalam pikiran saya menyalahkan situ ini kenapa begini. Tapi berbekalkan pengalaman menjadi mangsa banjir masa itu, dan bila hari ini kali kedua saya berhadapan dengan banjir, menjadi mangsa banjir terkurung di sini, saya sudah tidak lagi berasa terlampau takut, terlampau down karena saya sudah ada pengalaman dulu pernah mengalami masa banjir. Jadi tidak tahu, mungkin orang pada masa akan datang orang lain ataupun kawan-kawan kita pula yang menjadi mangsa banjir. Jadi kita sudah ada kelebihan karena kita sudah pernah menjadi mangsa banjir. Baik, itu pertama adalah kita kena berpikiran positif. Nah, nasib baik lagi saya ada di sini kan. Bila saya sudah berada di sini, kawan-kawan rekan-rekan guru yang berada di kampung, tapi mereka ada kereta yang tertinggal di sini. Mereka itu bertanya-tanya,
mereka tidak tahu macam mana keadaan berlaku di sini, dan mereka ramai yang berhubung dengan saya. Ramai yang berhubung dengan saya bertanya, macam mana banjir sampai mana sudah? Kereta yang musafir di sana, kereta masih oke atau tidak? Nah, jadi tengok, kita terjadi penghubungan kepada mereka, dan kita boleh tolong tengok macam mana kereta dia di sini. Kalau ada berlaku apa-apa kita boleh bantu. Itu dia punya kelebihan lah. Itulah kita kena berpikiran positif. Kenapa kita berada di sini, dan kita lah yang menjadi perhubungan bagi mereka. Jadi begitulah. Dan yang seterusnya, nilai yang kita boleh kaitkan adalah bertanggung jawab. Oke, bertanggung jawab juga adalah salah satu nilai yang semua boleh pakai. Nah, tengok, bertanggung jawab ini kita boleh nampakkan semasa musim banjir ini. Sebut saja bertanggung jawab, kita akan pikirkan orang-orang atas, pihak yang berwajib dalam memberikan bantuan. Nah, saya percaya sepanjang kejadian banjir ini banyak pihak-pihak yang terlibat yang berusaha dan bersusah payah untuk membantu mangsa-mangsa banjir lah. Jadi contohnya hari ini dapat bantuan banjir. Ini juga karena pihak-pihak tersebut mempunyai nilai bertanggung jawab dalam diri mereka. Jadi bukan itu saja, kita juga sebagai yang mangsa banjir ini kita bertanggung jawab dalam menjaga keselamatan kita, menjaga harta benda rekan-rekan yang lain. Begitu juga dengan ibu bapak sepanjang mangsa banjir ini, sepanjang menjadi mangsa banjir ataupun berlaku kejadian banjir di tempat kita, sebagai ibu bapak bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan anak-anak, memastikan anak-anak tidak bermain air banjir. Jadi itu kita boleh kaitkan dengan nilai bertanggung jawab. Dan selain itu juga kita juga nilai yang terlibat adalah nilai kepercayaan kepada Tuhan. Baik, sebagai manusia ataupun semua kita, saya percaya kita ada agama masing-masing, dan semua agama yang kita anuti juga mengajar manusia supaya kita berbuat baik sesama manusia, menjadi hubungan yang baik antara kita dengan Tuhan, ataupun menjadi hubungan yang baik antara kita dengan sesama manusia, dan juga antara kita dengan alam sekeliling ataupun alam sekitar. Nah, sepanjang kejadian banjir, sepanjang kita dilanda musibah banjir ini, sebagai orang yang mempunyai anutan agama masing-masing, kita itu sentiasa berdoa kepada Tuhan agar Dia sentiasa melindungi kita ataupun sentiasa memberikan kekuatan kepada kita supaya kita terus kuat dalam menghadapi dugaan tersebut. Nah, kadang-kadang bila kita berdoa, Tuhan akan memakai orang-orang di sekeliling kita untuk memberikan bantuan ataupun memudahkan lagi masalah yang kita hadapi. Nah, contohnya ini dapat bantuan, itu juga salah satu bantuan pertolongan daripada Tuhan yang Dia pakai orang-orang sekeliling untuk membantu kita. Nah, saya percaya kita semua di sini juga tidak kira yang menjadi mangsa banjir ataupun ahli keluarga yang berada di tempat lain, kita semua tidak putus-putus berdoa supaya cuaca juga semakin baik, dan sepanjang kejadian banjir ini tidak ada berlaku perkara yang buruk yang berlaku yang melibatkan nyawa. Nah, seterusnya juga nilai yang kita boleh kaitkan juga adalah nilai toleransi. Nah, nilai toleransi ini kita boleh nampak ataupun kita boleh kaitkan dengan hubungan sesama kita manusia. Contohnya kita akan saling membantu di antara satu dengan yang lain tanpa mengira agama, tanpa mengira bangsa, dan juga pelbagai kaum. Kita akan saling membantu. Kita tidak akan, sama ada kita kenal ataupun tidak, sama ada dia pernah bantu kita ataupun tidak, kita akan membantu karena kita ada nilai toleransi di antara satu dengan yang lain. Kita tidak mementingkan diri sendiri. Baik, jadi itu juga boleh dikaitkan dengan perpaduan kaum. Nah, itu sahaja perkongsian saya hari ini kepada
kepada semua yang senasib dengan kami yang jadi mangsa banjir di luar sana, kita sama-sama jangan kita lupa untuk terus berdoa kepada Tuhan, minta kekuatan dan perlindungan juga buat kita semua, dan kita terus sama-sama berdoa agar cuaca hari yang keempat ini semakin baik, dan semoga banjir terus semakin surut dan kita boleh menjalankan kehidupan seperti biasa. Dan juga kepada pelajar-pelajar di luar sana, minggu depan kita sudah akan mulai buka sekolah, dan kita akan seperti biasa, kita dalam rumah yang baru, kita dalam ikut SOP karena kita masih dalam PKP dan Sabah di bawah PKP. Dan minggu depan itu pastikan rancang dengan teliti perjalanan balik kamu ke sekolah, dan juga jaga keselamatan, jangan terburu-buru untuk balik sekiranya di kampung kamu ada masalah, contohnya jalan putus karena kena runtuh ataupun masih di dalam keadaan banjir. Ambil masa dan juga bincang dengan keluarga, bincang dengan ibu bapak. Nah, bagi calon SPM dan STPM di luar sana, saya tahu kamu ramai di luar sana yang mungkin sudah berasa down. Saya sudah 18 tahun, saya sudah 20 tahun, dan masih lagi belum habis pemeriksaan, masih lagi pergi sekolah. Nah, buat masa ini, dalam masa terdekat ini, tolong buang semua pikiran negatif itu. Semua kamu ambil aura yang positif. Kumpul balik semua semangat. Jangan berseorangan, kamu secara dalam community bersama dengan kawan-kawan, saling menguatkan di antara satu dengan yang lain. Kongsi ataupun luahkan sekiranya ada masalah dengan kawan-kawan, ataupun luahkan beritahu kepada guru untuk sama-sama mencari jalan penyelesaian, karena setiap masalah itu pasti akan ada penyelesaian. Jadi Cikgu mahu supaya kamu terus bersemangat. Saya percaya kamu adalah antara calon ataupun pelajar yang paling spesial, dan kamu ini antara pelajar batch, kamu ini antara batch yang paling banyak pengalaman, banyak sudah dugaan yang kamu alami, kamu yang paling banyak bersabar, dan kamu sudah betul-betul dibentuk, dan kamu ini bila keluar nanti kamu menjadi pelajar yang sudah tahan tukul, yang sudah kuat karena sudah mengalami banyak hal dalam sepanjang persekolahan kamu. Jadi itu sahaja daripada Cikgu. Harap dapat berjumpa dengan kamu pada minggu depan pada pembukaan sekolah nanti, dan kita akan sama-sama pecut untuk study. Kita study hard tapi study smart juga. Jangan yang terlampau stres untuk belajar, kita enjoy. Jadi kita berusaha semana yang mampu untuk menghadapi pemeriksaan SPM dan STPM pada bulan Februari nanti. Jadi itu saja perkongsian dari saya. Sekali lagi terima kasih kepada bantuan ini, terima kasih kepada ibu Utas, terima kasih kepada semua yang terlibat, kepada ahli keluarga, dan esok hari kelima sudah berada di sini, dan semoga semuanya baik-baik saja dan kembali pulih seperti biasa. Oke, itu sahaja. Goodbye.